Hampir semua pria tumbuh dengan keyakinan yang sama tentang wanita. Keyakinan yang terdengar masuk akal, keyakinan yang diajarkan secara sosial. Dan justru karena itu, salah di level paling dasar. Sebagian besar pria percaya bahwa wanita bereaksi terhadap apa yang kita lakukan secara sadar. Apa yang kita katakan, seberapa tulus niat kita, seberapa besar usaha kita, seberapa baik kita memperlakukan mereka. Itu asumsi utamanya. Masalahnya, sistem ketertarikan wanita tidak beroperasi di level itu. Bukan karena wanita jahat, bukan karena mereka manipulatif, tapi karena pria salah membaca lapisan pengambilan keputusan yang sebenarnya tidak pernah verbal. Pria mengira wanita memilih berdasarkan logika sosial, padahal yang bekerja lebih dulu adalah sistem respons biologis. Cepat, sunyi, dan tidak bisa dinegosiasikan dengan niat baik. Inilah kesalahan fatalnya. Pria berbicara pada narasi, sementara wanita merespons keadaan. Keadaan dirimu, posisi mentalmu, stabilitas emosimu. Apakah kamu bergerak dari kelimpahan atau kekurangan? Dan yang paling sulit diterima banyak pria, semakin keras kamu mencoba membuktikan nilai, semakin sistem itu membaca bahwa nilaimu belum solid. Bukan karena kamu kurang baik, tapi karena sistem ketertarikan tidak membaca baik seperti yang pria pahami. Inilah mengapa banyak pria bingung. Mereka melakukan semuanya benar, namun hasilnya berlawanan. Wanita tertarik, lalu menjauh. Wanita hangat, lalu dingin. Wanita berkata satu hal, lalu bertindak sebaliknya. Dan pria menyimpulkan, wanita tidak tahu apa yang mereka mau. Itu kesimpulan yang salah. Yang benar adalah ini. Wanita merespon sesuatu yang tidak pernah diajarkan pada pria untuk perhatikan. Dan selama kamu masih percaya bahwa ketertarikan bisa dibangun lewat usaha sadar semata, kamu akan terus bermain di papan yang salah, dengan aturan yang tidak kamu pahami. Di segmen berikutnya, kita tidak akan menyalahkan siapapun. Kita akan membongkar blind spot yang membuat pria terus mengulangi pola yang sama, tanpa sadar bahwa mereka sedang mengkhianati posisi mereka sendiri. Sekarang kita masuk ke area yang jarang dibicarakan dengan jujur. Bukan karena berbahaya, tapi karena kebanyakan pria terlalu terlibat secara emosional untuk melihatnya dengan jernih. Kesalahan pria bukan pada niat, bukan pada kurangnya usaha, bukan pada moral. Kesalahannya ada pada cara membaca realitas. Sejak awal, pria diajarkan untuk berkomunikasi lewat bahasa yang eksplisit, kata-kata, janji, penjelasan, logika. Dan pria mengira wanita beroperasi di sistem yang sama, padahal tidak. Wanita mendengar kata-kata, tapi merespons keadaan. Ini bukan metafora, ini mekanisme. Ketika seorang pria berkata, "Aku serius," yang diproses bukan kalimatnya, melainkan apakah hidup pria ini mencerminkan kestabilan tanpa perlu pengakuan? Ketika pria berkata, "Aku berbeda," yang diuji bukan niatnya, melainkan apakah ia membawa ketenangan atau tekanan ke ruang emosional wanita itu. Inilah blind spotnya. Pria fokus pada apa yang ia sampaikan. Wanita merespons apa yang ia rasakan ketika berada di dekatmu. Dan perasaan itu muncul sebelum kata-kata sempat dianalisis. Banyak pria gagal bukan karena mereka terlalu baik. Itu penyederhanaan bodoh. Mereka gagal karena kebaikan itu dibungkus dengan kebutuhan akan hasil. Dan sistem biologis wanita sangat sensitif terhadap itu. Bukan sensitif secara emosional, sensitif secara deteksi. Sistem ini membaca, apakah pria ini bergerak dari rasa cukup atau dari ketakutan kehilangan? Apakah perhatian yang ia berikan datang dari kelimpahan atau dari kecemasan? Dan disinilah kesalahan persepsi terbesar pria muncul. Pria mengira wanita meninggalkan karena bosan. Padahal yang terjadi adalah penurunan rasa aman biologis, bukan hilangnya ketertarikan romantis secara sadar. Aman di sini bukan berarti baik. Aman berarti tidak perlu mengelola emosi pria itu. Setiap kali kamu terlalu cepat menjelaskan, terlalu cepat memastikan, terlalu cepat mengoreksi kesan, tanpa sadar kamu berkata, "Keadaan emosiku bergantung pada bagaimana kamu merespons." Dan itu cukup, bukan untuk membuat wanita marah, bukan untuk membuat drama, tapi cukup untuk memindahkanmu dari posisi yang dihormati
ke posisi yang harus dikelola. Dan wanita tidak tertarik pada pria yang harus ia kelola, bukan karena ego, tapi karena secara biologis itu membalik peran. Perhatikan ini baik-baik. Wanita bisa mengatakan apa saja secara verbal, namun tubuh dan perilakunya tidak pernah berbohong. Jika jarak meningkat, jika respons melambat, jika kehangatan berubah jadi netral, itu bukan hukuman, itu sinyal. Dan selama pria terus menanggapi sinyal biologis dengan argumen logis, pola ini akan berulang. Di segmen berikutnya, kita tidak akan bicara soal tips atau trik. Kita akan memasang kerangka berpikir, cara membaca pola sebelum kejadian terjadi, bukan sesudah kamu sudah terlibat terlalu dalam. Sekarang, kita berhenti melihat kejadian. Kita mulai membaca sistem. Kesalahan pria selama ini adalah menganggap dinamika relasi sebagai rangkaian momen terpisah. Satu pesan, satu kencan, satu konflik, satu keputusan wanita. Padahal sistem biologis tidak pernah bekerja secara episodik. Ia bekerja dalam pola berulang. Wanita tidak tiba-tiba berubah. Ketertarikan tidak hilang begitu saja. Yang berubah adalah akumulasi sinyal yang sudah terbaca jauh sebelum pria menyadarinya. Disinilah kerangka berpikir baru dipasang. Bukan apa yang salah dengan wanita ini, tapi sinyal apa yang konsisten muncul dari keadaanku. Sistem ketertarikan wanita bekerja melalui apa yang dalam psikologi evolusioner disebut state-based evaluation. Bukan evaluasi niat, bukan evaluasi kata-kata, tapi evaluasi kondisi internal pria. Apakah pria ini stabil tanpa validasi? Apakah emosinya self-regulated? Apakah hidupnya bergerak maju tanpa perlu disetujui? Ini tidak disadari, ini refleks. Itulah mengapa wanita sering tidak bisa menjelaskan alasannya sendiri. Karena yang bekerja bukan korteks rasional, melainkan sistem limbik, bagian otak yang bertugas membaca keamanan dan kelangsungan. Dan sistem ini tidak berdebat, ia hanya merespons. Ketika seorang pria berada dalam kondisi pusat, tenang, tidak reaktif, tidak mengejar hasil, tubuh wanita merespons sebelum pikirannya menyusul. Sebaliknya, ketika pria mulai memonitor reaksi wanita, menyesuaikan diri berlebihan, menggeser pusat emosinya keluar dari dirinya sendiri, sistem itu mencatat satu hal, ketergantungan halus. Bukan ketergantungan finansial, bukan ketergantungan verbal, ketergantungan regulasi emosi. Dan ini penting, wanita tidak menghukum pria yang seperti ini. Mereka menjauh secara alami, sama seperti tubuh menjauh dari sesuatu yang terasa tidak stabil. Pola selalu terlihat jika kamu berhenti membela diri dan mulai mengamati. Perhatikan urutannya. Pria mulai lebih sering menjelaskan, lebih sering memastikan, lebih sering menunggu respons, lebih sering mengoreksi kesan. Wanita merespons dengan respons lebih lambat, energi menurun, jarak emosional, rasionalisasi verbal. Bukan karena satu kesalahan, tapi karena arah sistemiknya jelas. Kerangka ini mengubah segalanya. Kamu berhenti mencari kalimat yang benar. Kamu berhenti bermain peran. Kamu mulai menjaga state internal sebagai pusat. Dan di titik ini, sesuatu bergeser. Wanita tidak lagi menjadi fokus utama observasimu. Kamu menjadi pengamat sistem, bukan partisipan reaktif. Ini bukan teknik. Ini posisi, dan pria yang berada di posisi ini tidak perlu mengejar. Pola akan berbicara sendiri. Di titik ini, kebanyakan pria mulai merasa tidak nyaman, bukan karena informasinya sulit, tapi karena tidak ada lagi tempat bersembunyi. Saat kamu mulai melihat dinamika sebagai sistem, kamu berhenti menyalahkan wanita, dan kamu juga berhenti membela diri. Kamu hanya mengamati. Dan pengamatan itu membawa konsekuensi alami. Kamu menjadi lebih selektif terhadap apa yang kamu masukkan ke dalam pikiranmu, siapa yang kamu dengarkan, dan narasi apa yang kamu izinkan membentuk caramu bereaksi. Pria yang serius tidak mencari jawaban cepat.
Mereka mencari konsistensi pola. Mereka mulai memperhatikan bagaimana bahasa, cerita, dan asumsi lama perlahan kehilangan relevansinya. Bukan karena disangkal, tapi karena tidak lagi menjelaskan realita dengan akurat. Di fase ini, banyak pria mulai menyadari satu hal. Tidak semua percakapan layak diikuti. Tidak semua opini layak diperdebatkan. Dan tidak semua dinamika perlu direspon. Bukan karena apatis, tapi karena pusatnya sudah kembali ke dalam. Kalau kamu sampai di sini tanpa dorongan untuk membantah, tanpa kebutuhan untuk segera membuktikan sesuatu, itu tanda bahwa cara berpikirmu sudah mulai bergeser. Dan pria yang pikirannya bergeser, secara alami akan mencari konteks yang menjaga kejernihan itu tetap hidup. Bukan lewat dorongan, bukan lewat ajakan, tapi lewat pilihan sunyi. Apa yang ia dengarkan, apa yang ia ulang, dan apa yang ia biarkan menghilang dari hidupnya. Kelanjutan pemahaman seperti ini bukan sesuatu yang dikejar. Ia diikuti oleh pria yang sudah cukup tenang untuk tidak tergesa. Di akhirnya selalu mengerucut ke dua jalur. Tidak dramatis, tidak emosional, hanya berbeda arah. Jalur pertama adalah jalur yang paling ramai. Pria tetap melihat wanita sebagai teka-teki eksternal, terus mengoreksi kata-kata, terus menyesuaikan perilaku, terus berharap bahwa usaha yang cukup akan mengubah hasil. Di jalur ini, pola selalu terasa hampir berhasil. Selalu ada sedikit harapan, dan selalu ada kebingungan yang sama saat hasilnya berulang. Bukan karena wanita berubah, tapi karena posisi pria tidak pernah berubah. Jalur kedua lebih sepi. Pria berhenti bertanya apa yang diinginkan wanita, dan mulai memastikan apa yang stabil di dalam dirinya. Bukan menarik diri dari dunia, bukan menjadi dingin, tapi menjadi pusat yang tidak bergeser oleh respons eksternal. Di jalur ini, wanita tidak lagi menjadi sumber validasi. Mereka menjadi refleksi dari keadaan yang sudah ada. Jika respon selaras, ia diterima. Jika tidak, ia dilepas, tanpa konflik batin. Tidak ada kebencian di sini, tidak ada kemenangan, hanya kejelasan. Dan kejelasan itu menghemat waktu, energi, dan harga diri. Pada akhirnya, tidak ada keputusan besar yang perlu diumumkan. Tidak ada deklarasi. Hanya satu pergeseran sunyi. Apakah kamu terus bereaksi pada dunia, atau dunia mulai merespons keadaanmu? Pilihan itu tidak mendesak, tapi ia selalu menunggu. Dan pria yang sudah melihat pola tidak pernah benar-benar kembali ke cara lama.